kita balik lagi di OOTD. Obrolan of the day. Yes. Aku mau kasih informasi dulu buat pemirsa yang baru saja menyaksikan OOTD bahwa biasanya kan kita live itu tiap hari Senin dan hari Selasa Iya, betul. Betul. Tapi weekend itu ternyata lebih seru. Nah, jadi OOTD hadir di Sabtu dan Minggu ya untuk bisa menemani weekend kalian. Seperti itu buat teman-teman yang kemarin sempat bertanya-tanya, Senin Selasa kok nggak adindus gitu. Jadi buat kalian yang jomblo-jomblo atau tidak punya uang untuk keluar atau terkena peraturan PSBB, ini adalah saat Iya. Anda menonton kami. Betul? Oke. Tolong kasih saya informasi tentang bintang tamu kita kali ini. Nah, bintang tamu kali ini agak unik karena kehadiran dia di dunia entertainment ini karena hasil nebeng sang kakak. Ya, awalnya kan karena kakaknya menjadi artis terlebih dahulu, terus dia suka pernah nyupirin kakaknya juga, terus akhirnya diajak-ajak syuting, akhirnya Terkenal. jadi entertainer. Oh. Nah, sekarang ini ada gosip lagi katanya dia ini sekarang menjadi lebih terkenal karena punya pacar yang Terkenal. lebih terkenal dari dia. Ih, sakit hati tuh kalau gue diomongin gitu loh. Iya, gue juga nggak tahu. Tanya aja langsung sama orangnya. Kita tanya orangnya. Billy Saputra. Sembilan bahan pokok di dalam bercinta. Jangan sampai kurang satu, bisa kurang mesranya. Agar tiada resah, bertambah resah yang diperlukan. Lo keluar lagi mau ngapain? Menjemput Amanda ke puncak? Hah? Kalau ada tamu tuh aturan jangan langsung dimarah-marahin dulu. Bukan nggak ada sapa dulu. dimarah-marahin. Katanya dengar-dengar lo kalau nggak ada syuting sekarang antar jemput Amanda ke puncak, bener? Kata siapa? Tuh asisten lo pada cerita. Kalau ada tamu jangan dimarah-marahin. Nggak, Abis lagi baru masuk-masuk kabur. Iya, tapi lu marah-marahin jadi nggak Kasih enak. tahu Udah, tadi. Bil, nggak apa-apa, Bil. Jangan dong. Beres kan gitu, Bentar, bentar, tamu Billy siapa? Saputra. Mas Dedi apa kabar Mas Eh, Dedi? baik bro, apa kabar bro? Wih deh, Mas Dedi makin mencilak aja tuh kepala. Makasih loh. Aduh. Gimana bro? Alhamdulillah Mas. Lo orang-orang pada ngomong katanya Billy, kita sih nggak setuju ya, gue sama Ivan nggak setuju. Kenapa? Dibilang katanya Billy sekarang nebeng sama Amanda Manopo. Orang Amanda Manopo aja dulu nggak terkenal. Lebih terkenal lu kan? Amanda Manopo terkenal, tapi terkenal kalau lu misalkan bilang Billy nebeng Amanda Manopo sih sebenarnya Tapi kan sebenarnya sinetronnya Amanda sekarang itu kan jauh. Lo pacaran lebih dulu sebelum ada sinetron Iya. itu kan, Bil. Gue bantuin tadi. 4 bulan sebelum ada sinetron ini gue udah Iya. pacaran sama Amanda. Berarti lu tahu dia bakal terkenal kan? Nggak tahu juga, itu udah menjadi Memang lu rezeki. menggunakan kesempatan itu kan intinya. Bukan Mas Dedi intinya. Karena lu tahu ada orang-orang punya talenta yang bakal terkenal. lu Enggak, nempel. memang itu jodohnya. Luar biasa. Ntar gue Mas Dedi, gue belum selesai ngomong. Tapi tujuan Billy pacar sama seseorang ya tujuannya ya ngalir aja karena satu sama lain saling suka. Berarti gue terlalu judgmental. Iya. Tapi emang lo kalau pacaran harus sama artis, Bil? Enggak kok. Gue baru kali ini aja sama artis. Kemarin-kemarin kemarin? enggak. Kalau yang lain-lainnya yang sebelum-sebelumnya lo ngartisin orang gitu ya? Enggak juga sih Mami. Lo jangan manggil mami, ini syutingan begini. Ya emang panggilannya siapa? Abang ke, apa Ya Allah panggilannya abang. Masa abang pakai makeup? Lo ngomong abang pakai makeup tuh om-om pakai bedak tebal banget. Ngomong. Itu foundationnya nomor Emang lu berapa nggak sih? pakai makeup? Hah? Emang lu nggak pakai makeup? Nggak pakai. Bener? Nggak pakai. Serius? Tapi perawatan. Iya, perawatan skin. Bil, Oke, Bill. Ya. ini aku tadi pagi tuh nggak sengaja. Aku kan juga nggak follow Amanda Manopo ya. Dan Amanda Manopo kan nggak pernah follow siapa-siapa. Iya. Tapi kemarin-kemarin itu Amanda Manopo kan sempat follow lu kan. Heeh. Nah hari ini tadi gue ngeliat di Instagramnya Amanda Manopo, kenapa lu udah di unfollow sama Amanda ya? Sebenarnya sosial media mah kalau untuk hubungan gue sama Amanda nggak begitu penting-penting banget. Yang tahu bahasa Inggrisnya real life-nya kan gue sama Amanda. Ya. Jadi bahagianya yang tahu ya gue sama Amanda. Kehidupan pasangan atau pacarannya yang tahu gue sama Amanda. Jadi Ya. orang lain taunya cuma media sosial. Kalau misalkan nggak follow-followan berarti ntar gimana-gimana. Nggak juga Ya. sih sebenarnya. Tapi kan karena kalau netizen itu kan melihat apa yang Iya. kalian posting kan. Iya. Masa orang masih pacaran di unfollow? Gimana kata pria-pria lain ketika melihat, wah dia sudah unfollow Billy, artinya ada kesempatan saya Ada untuk peluang, masuk. benar juga ada sih, peluang Bill. untuk masuk. Iya. Kan pria melihat dari hal tersebut. Iya, jadi gini, jadi waktu Amanda ngepost foto gue pun, gue bilang sama Amanda, kan awal perkenalan gue sama Amanda kan memang Amanda itu satu bener kata Mami, dia itu nggak follow siapa-siapa. Kedua memang dia nggak pernah masang foto yang menurut dia tuh too much atau apapun itulah. Nah tiba-tiba Amanda kan foto sama gue tuh waktu gue foto
pakaian-pakaian pernikahan yang adalah Ya. kerja. Mau nggak mau gue harus melakukan itu profesional gue. Nah tiba-tiba dia ngepost, menurut gue itu foto jelek. Sayang jangan di upload. Nah ketika di upload, udah lama itu sempat gue suruh. Nah ini foto yang lo priwet kemarin itu bagus-bagus. Emang lo nggak pada posting? Udah diposting, gue suruh diarsip aja, kalau nggak dihapus aja. Terus kadang dimasukin lagi, kadang dikeluarin lagi gitu sih. Terus kalau misalkan masalah follow, kadang juga udahlah nggak perlu. Maaf. Gue tuh nggak ngerti ya karena gue jarang ngikutin hal gini. Itu pada saat foto priwet tuh kerjaan. Ya itu emang kerjaan. Endorse, Endorse. baju. Oh, sekarang banyak artis-artis foto priwet begitu ya? Oh, teman gue Igun juga gitu, ada foto priwet. Gue foto priwet. Tapi nggak nikah lo, gue juga dengerin, apa ya? gondrong. Gue profil. Gondrong dari mana? Gue foto priwet karena minggu depan gue bikin cincin pernikahan series. Gue ngedesain cincin pernikahan. Gimana sih ada orang membuat sesuatu tanpa pengalaman? Sekarang gue mau tanya nih ya, ini juga ada pertanyaan netizen. Lu kan Ya. kemarin sempat bilang bahwa lu mau menikah dalam waktu dekat. Terus udah gitu Amanda ternyata masuklah sinetron itu. Terus itu gitu benar nggak ceritanya ya lu kesel akhirnya adik lu yang kawin duluan? Udah lu kawin duluan deh, gue dilangkain nggak apa-apa deh gitu. Enggak, memang satu ya udah jodohnya tuh adik gue nikah duluan. Kedua Ya. memang Tapi dia kan awalnya pengennya lu dulu baru adik lu enggak kan. juga. Tapi karena lu gedek. Enggak gedek juga. Itu beritanya bohong. Intinya gue nggak gedek, hoax lah. Oh. Intinya nggak gedek lah, namanya itu udah jodoh adik gue nikah duluan ya nggak apa-apa, mami nikah duluan. Ya sebenarnya ya udah pasrah aja lah Mi, kalau misalkan memang jodoh gue deket ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah jalanin aja lah. Siapa sih yang ngapain Kok nikah? dari nadanya kayak hopeless ya Det ya? Kayak ada sesuatu yang harusnya terjadi tapi nggak jadi terjadi terus lo kayak Putus asa gitu putus kan? asa. Enggak lah. Enggak lah. Tadi aja belum dijawab, itu kenapa di unfollow? Iya. Jadi Ya, kayak hari itu ini hak, itu kan Instagramnya jadi hari ini tuh Manda. banyak pertanyaan Tapi yang kan dari lu kita tapi tanya lu dong belok-belokin kenapa? gitu loh. Lu masa nggak nanya sama dia kenapa di unfollow gitu loh? Iya, Berarti lu nggak pernah nanya? bukan menjadi alasan. Berarti sudah tidak ada komunikasi. Ada komunikasi baik-baik kok. Tapi tidak Coba lo bertanya. telepon Amanda, kenapa lo unfollow Amanda? Ini tayang buat kapan sih? Orang udah baik-baik kok. Oh udah baik-baik. Oh, Gini. oh berarti pernah. Oh, kan gini. Oh, berarti. Ya namanya. oke. Ya namanya. Ya. Namanya hubungan kan pasti ada nggak pasang apa-apa, surut. Mami nggak pernah menjudge, enggak, cuman pengen tahu doang dari mulut anaknya. Tadi lu bilang manggilnya abang. Udah capek deh gue yang dari manggil dia mami dari orok. Deal, tapi kan Amanda sinetronnya sukses banget tuh. Terus udah gitu dia kan punya lawan main yang akhirnya netizen juga gue nggak paham gimana. Akhirnya kayak setuju gitu kalau Amanda sama si siapa namanya? Arsa Loka. Arsa Loka. Siapa namanya? Arya Loka. Serius dong. Arsia Loka. Ya, serius jangan pura-pura nggak tahu. Iya siapa? Mami tahu siapa? Arya Alda. Saloka. Arya Arya Saloka. Saloka. Apa itu salah satu pemicu keributan-keributan kecil? Gini, mungkin netizen yang mungkin baper di dalam sinetronnya Amanda itu ya menjodoh-jodohkan itu hal yang wajar karena kebaperannya Amanda dan lain-lainnya. Apa? Gak apa-apa, tarik napas doang. Apa? Itu masa gak boleh. Iya betul nggak boleh ya. Kita habis makan nasi goreng. Pedes kan. Iya, nasi goreng, ayam telur asin. Iya kesannya kayak gimana gitu, nyindir gitu loh ya. Enggak, bukan gitu. Kalau saya sebagai seorang pria, menurut saya sebagai seorang pria, kalau gua loh ya, tapi kan ini disclaimer diri gua, setiap manusia boleh berbeda-beda. Kalau saya sebagai seorang pria, saya pasti cemburu. Pasti tidak suka kalau pacar saya. Ya. Nih, ini Kan Tapi belum kalau selesai. kalau Kan Kalina belum sama, selesai. sama Kalina sama Vicky lo ada cemburu-cemburunya nggak Kan sih? bukan Mas Dep? pacar saya. Bukan. Vicky sama Kalina lagi mesra-mesranya loh. Iya, tapi lo ada cemburu-cemburunya juga kan? Pasti Malah saya ada. doakan Benar, Dedi. supaya lancar nikah cepat. Apalagi anaknya Mas Dedi setuju banget loh, Mak. Apaan sih lo? Gue nggak tahu. Apaan sih? Apa? Masa nggak tahu? Yuk kita break yuk. Yaudah yuk. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi makin seru. Karena ada Billy Saputra di sini ya. Tetap di OTD, Obrolan of the day. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas. Kalau momen-momen kangen Bang Billy sama almarhum Olga biasanya kalau pas lagi ngapain? Sebenarnya ketika Billy syuting aja ngerasa ada rasa sedih juga. Ya. Rasa sedih, rasa kangen ada. Kayak Billy kan di dunia entertain itu udah hampir 8 tahun nih Mas. Ketika 8 tahun itu baru masuk di entertain awal-awal itu 3 bulan itu didampingi sama almarhum.
Balik lagi di OTD. Obrolan of the day. Ya, sebelum ke Billy lagi, aku mau kasih tahu nih buat pemirsa yang ada di rumah bahwa sekarang OTD pindah jam tayang hari Sabtu dan hari Minggu jam 6 sore ya. Jadi kalau misalnya yang kemarin sempat nungguin Senin Selasa kita nggak tayang, nah sekarang kita tayangnya di weekend. Oke, tapi kita mau lihat kan yang namanya netizen atau subscriber ataupun apapun itu. Follower itu tergantung dia memfollow siapa dan Betul. apa. Betul ya, oke. Jadi kita nih nge-polling di Instagram kita. Oke. Ya, kita mau tahu, kita pertanyaan sederhana, siapa yang lebih cocok mendampingi Amanda Manopo? Billy Syahputra atau Arya Saloka? Nah, ini kan yang- harusnya kalau berpikiran normal, mereka akan jawab Billy Syahputra. Karena Arya Saloka itu adalah peran dalam sinetron. Betul. Nah, gue sendiri belum tahu. Tapi emang cakepan Arya Saloka sih ketemu. Makasih ya Mami, emang betul. Benar. Maksudnya Arya Saloka tuh kayak lebih ada wibawanya gitu. Iya, Mami. Ya? Memang kan Saling ngedoain aja Bil. setiap orang kan memang punya karakternya masing-masing. Ya mungkin karena lu lucu. Bukan lagi. Iya, Tapi yuk kita beda. in dulu ya. Siapa yang lanjut. lebih cocok mendampingi Oke. Amanda Manopo. Oke. Oh, lu lebih cocok, Bil. 64%. Ya Allah. Ini Bil. menandakan bahwa follower di Instagram kita Tetap lu, Bil. sehat. The winner is. Kalau Lu nggak sehat, pemenangnya, Bil. Pasti yang dimenangin yang lain. Nih gue netizen nih lebih nunggu kata-kata Oke, gue. ya, ya. Kan lu tuh kan mantan lu tuh yang udah-udah banyak. Ya. Tapi Amanda Manopo ini kayaknya kalau gue ngeliat tuh kayaknya spesial banget buat lu. Dia ngebawa hal positif seperti apa buat Billy? Gue sih tidak membeda-bedakan sama pasangan gue sama yang lalu-lalu. Sebenarnya tujuan gue lillahi ta'ala, gue tuh kalau mau punya pasangan itu memang tujuannya pengen nyari kebahagiaan. Ya. Dan sebenarnya tujuannya juga pengen serius. Tapi kan kalau memang gue nggak jodoh sama pasangan gue itu bukan jodohnya gitu loh. Apa yang dilakukan sama Anda pasti gue akan lakukan seperti apa yang Manda lakukan. Misalkan contoh Manda baik, pasti gue melakukan hal yang baik. Kalau misalkan Manda nggak baik, mungkin gue juga bisa ngambek. Kan itu kan tergantung pasangan dan lingkungan. Gue suka nih, makanya Van, jangan pernah membanding-bandingkan mantan-mantan kita dengan mantan-mantan kita yang lain atau dengan pacar kita yang sekarang. Karena semua yang pernah berhubungan dengan kita itu tidak ada yang tidak baik. Iya, Kalau tidak betul. jadi sama kita artinya memang tidak Bukan cocok. jodohnya. Tidak cocok. Kalau Mami Mas Kalau selalu- tidak pernah punya pasangan artinya Gue pindah sendiri ah. Siapa tahu hidup gue lebih benar. Bill, gue kenal lu berarti udah lama ya dari awal-awal Iya, benar. Olga ya, Iya, dari Mas. awal-awal Iya, Olga. Oke. Ini gue serius gue pengen nanya, ada nggak sih orang yang masih sampai sekarang banding-bandingin lu sama Olga? Kalau sejauh ini sih udah enggak sih. Udah nggak ada ya? Waktu awal-awal banyak banget orang-orang yang membandingkan, wah Olga lucu, Billy enggak. Wah Olga baik, Billy enggak. Itu kan persepsi, cuma segelintiran orang yang ngomong seperti itu. Waktu itu Billy cuma nanggepin, ya setiap karakter dan sifat orang kan memang beda-beda walaupun kita saudara, walaupun adik kakak. Jangan disamakan gitu loh. Iya, kalau misalkan Olga baik, insya Allah Billy, misalkan orang bilang Billy nggak baik, mudah-mudahan Billy berjalan waktu bisa menjadi orang yang lebih baik. Gitu aja sih. Dan kalau lu diomongin terus tentang Olga, masih kangen gak sih? Kangen lah Mas, kangen lah. Ada waktu 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu gitu ada. Oh Mbak Poppy Amalia. Dia dapat capturean foto dari mana, entah dia memang dapat sendiri di pinggir jalan, tulisan tembok. 7 tahun ditinggalkan Olga Syahputra, rasanya kangen. Billy repost gitu loh. Maksudnya gini, orang lain aja kangen apalagi Billy sih sebenarnya gitu. Tapi kan Billy cuma, ya mau gimana, memang jalan setiap manusia kan udah ada jalannya gitu loh. Kita juga semua bakalan dipanggil, jadi kita cuma bisa mendoakan. Kalau momen-momen kangen Bang Billy sama almarhum Olga biasanya kalau pas lagi ngapain? Sebenarnya ketika Billy syuting aja ada rasa sedih juga, rasa sedih, rasa kangen ada. Kayak Billy kan di dunia entertain itu udah hampir 8 tahun nih Mas. Ketika 8 tahun itu baru masuk di entertain, awal-awal itu 3 bulan itu didampingi sama almarhum. Baru 3 bulan Billy didampingin, diajarin sama almarhum di atas panggung tuh berdampingan tuh baru 3 bulan. Akhirnya almarhum sakit dan tiba saatnya almarhum waktu itu kan meninggal. Itu kayak wah, waktu itu sempat mikir, oh harus gimana ini, Billy masuk di entertain juga kan gak ada basic. Dulu kan memang Billy tuh tipe orang yang gak banyak ngomong kan. Terus di situ sempat kehilangan Kaget arah, ya. kaget. Dari kehilangan arah akhirnya timbul rasa kesedihan itu sangat amat mendalam Mas. Rasa sedih itu udah mendalam, timbul rasa kangen. Wah waktu itu sempat kalut Mas, bingung.
mau gimana di entertain di satu sisi, siapa lagi kalau bukan almarhum yang mengajarkan Billy di entertain gitu sih. Itu sih. Tapi kalau lu dibawa sama Olga 3 tahun kan? 3 bulan, Mas. Oke. 3 bulan. Billy 3 bulan di atas panggung sama almarhum zamannya YKS. Ya. Terus ada beberapa acara-acara TV 3 bulan. Setelah itu almarhum sakit 1 tahun baru. Pertanyaan gua, kalau dia bisa bawa lu ke dunia entertain, apa dia merasa bahwa lu menggantikan dia satu saat? Apa dia tahu dia sakit? Lillahi ta'ala, aku berani sumpah. Almarhum tidak pernah menyuruh Billy untuk contoh. Bang Billy, ayo lu masuk dunia entertain nih, mumpung abang lu nih artis nih terkenal, lu bakal bisa jadi artis. Nggak pernah, Mas. Nggak, mungkin aja dia minta, mungkin aja secara nggak langsung dia lakukan itu karena dia tahu dia sakit. Oh nggak tahu itu nggak tahu. Tapi intinya yang harus digarisbawahi, almarhum tidak pernah menyuruh Billy untuk masuk di entertain. Billy masuk di entertain itu karena mungkin udah jalan Allah ya. Dan itu nggak sengaja. Apa sih pas ngajak lu Nih, pertama kali? gini nih ceritanya nih. Kemana-mana kan Billy selalu ikut yoga. Waktu itu kan Billy sempat nyetirin almarhum tuh 1 tahun. Jadi kalau misalkan singkat cerita nih, Billy mau masuk polisi waktu itu atau tentara. Tiba-tiba karena almarhum nggak ngebolehin Billy masuk tentara atau polisi karena sesuatu hal lah. Tiba-tiba udah ikut yoga aja dulu, ikut yoga. Awalnya Billy tuh ngikut yoga doang, bukan jadi asisten, ngikut doang, ngikut yoga syuting. Billy ngeliatin, ada supirnya. Entah kenapa tiba-tiba supirnya entah menikah atau keluar gitu. Akhirnya Billy nyetirin. Kemana-mana selalu ngikutin almarhum. Senang suka duka apa segala macam Billy selalu tahu tentang almarhum. Tiba singkat cerita tiba saatnya almarhum sakit, Billy nemenin di rumah sakit. Tiba-tiba ada orang televisi ngomong untuk ini adiknya Olga. Oh cerita panjang lebar. Iya. Terus suruh masuk tuh acara YKS zaman itu. Billy nggak mau karena memang Billy tuh Bukan tipe lu lah ya ceritanya. nggak suka banyak ngomong waktu itu, pendiam. Terus nggak mau dipaksa sama orang TV, nggak mau. Almarhum cuma diem doang, ketawa-tawa. Terus tiba-tiba dia nyeletuk, coba aja Bang Billy siapa tahu bisa. Itu yang Bang Billy inget sampai saat ini. Coba Bang Billy siapa tahu bisa. Nah dari situ udah diajak, cuma ditepungin, cuma digantung. Dari situ ya akhirnya karir Billy semakin bagus. Belajar lebih baik lagi dan alhamdulillah sampai sekarang 8 tahun masih berdiri di entertain gitu. Jadi lu mulainya dari sebuah objek doang ya? Iya. Sampai jadi subjek. Iya. Jadi dari sodor-sodorin gitu ya. Oke. Keren Bill. Kita akan lanjut lagi, Billy masih di sini. Kita akan lanjut lagi selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day. Toast to the ones in the day. Toast to the ones that we lost on the way. Dreaming back on. Mama gue tuh numpang di rumah orang tua. Ini bapak gue nih gak punya kerjaan apa-apa nih. Iya. Punya anak 7. Nih bapak gue gak tahu diri nih. Udah susah punya anak banyak gitu loh. Mi. Iya. Gitu loh. 7 nih numpuk kayak ikan asin. Balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Silakan Ivan Gunawan, tadi kan saya udah ngomong panjang lebar. Iya betul. Aku tuh penasarannya gini. Billy ini kan 8 tahun ada di dunia entertainment. Yes, bener. Dari bantuan almarhum Olga sampai sekarang. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dilihat, kalau misalnya balik lagi, sebenarnya lo tuh bisa bertahan karena masa kecil lo sama Olga kan pada waktu itu kan memang tough banget gitu kan. Emang kuat banget kan. Iya, suram gitu loh. Yes, Kenapa- suram bisa dibilang kenapa- suram. Sedih lah ya Sedih gitu. lah ya. Ya. Aku manggilnya Mami apa Mas ya? Abang aja sekarang. Abang, iya. Gini Tiap segmen ganti boleh ya. Ya, gini Iya. loh Bang, maksudnya Iya. kenapa akhirnya gue tuh kayak struggle ya bahasanya tuh ya. Struggle, Kayak harus berjuang karena gue memikirkan keluarga gue. Karena kan memang kalau bukan gue siapa lagi. Ya. Memang keluarga gue bukan keluarga yang bisa dibilang ada lah. Memang keluarga orang susah gitu. Dulu mau apa-apa aja susah gitu loh. Nah ketika kalau kita cerita sekarang ketika almarhum sudah meninggalkan kita semua, ya khususnya keluarga Billy. Ya coba kalau misalkan Billy bukan artis, nggak masuk entertain, terus biaya kehidupan keluarga Dari siapa ya? mana? Iya karena kan kakak cewek itu alhamdulillah dapat hasil dari Billy juga. Yang cowok juga ada sedikit usaha alhamdulillahnya. Tapi kan Billy masih punya adik-adik.
masih punya orang tua yang harus bayar ini bayar itu segala macamnya. Nah kenapa Billy itu kayak ya mau nggak mau harus fight gitu loh, Ya. harus terus belajar. Jadi sekarang di titik lo sekarang ini baru ngerasa gila ternyata dulu abang gua tuh kerja pagi malam Iya. malam tuh begini nih rasanya. Betul. Tanpa lo sadari. Iya, dan gue merasakan itu, oh ternyata abang gue tuh capeknya seperti ini. Nah. Bahkan lebih capek dari gue. Dan dulu waktu abang lo capek, lo masih tawuran, sempet tidur di kantor polisi, sempet ditahan gitu bener? Bangor banget tuh lo dulu tuh. Iya kan, yang tadi sempat gue singgung kan soal kenapa gue tuh ketika diajak sama orang TV gue nggak mau karena gue nggak bisa ngomong. Gue pemalu karena dulu tuh gue cuma diem, berantem, pukul-pukulan, tawuran, bawa samurai gitu-gitu zaman dulu. Zaman dulu? Iya, bawa Bronx lo ya? iya parah dulu. Dulu tuh zaman dulu lo tinggal, rumah lo tuh gimana sih Bil? Katanya Rumah, satu rumah diisi 9 orang. nih rumah kayu lembab, seng, itu rumah nenek, mamanya mama, Iya. rumah nenek. Mama gue tuh numpang di rumah orang tua. Ini bapak gue nih nggak punya kerjaan apa-apa nih, Iya. punya anak 7. Nih bapak gue nggak tahu diri nih, udah susah punya anak banyak gitu loh, Mi. Iya. Gitu loh. 7 nih, numpuk ke ikan asin. Waktu itu sempet almarhum kan udah, maksudnya seminggu sekali pulang. Kalau kita nih numpuk ke ikan asin itu pun coran masih batu-batu. Kita di apa tuh? Semen. Bukan tatakannya tikar doang. Habis dari tanah tiker. Sorry, ini dulu kardus. Sumpah Kardus. demi Allah nih gue nggak ngada-ngada ya. Ini batu-batu nih. Kita tuh beli semen tuh nggak bisa. Pakai kardus, pakai tikar. Terus suatu ketika kita mungkin punya duit kali akhirnya di semen sebagian setengah nggak di semen karena belum punya duit nih. Iya. Ya tidur lah. Kalau hujan ya kehujanan. Kalau misalkan Hujan kehujanan Bil? hujan kehujanan. Kalau adiknya mama kan, mama punya adik cowok, tinggal di atas, itu kayu. Itu anaknya adiknya mama, kalau ngencing, pipis, itu tuh kita kena tuh. Terus tikus-tikus di mana-mana. Oke, Bil. Di samping itu WC umum, semua kampung itu pupnya di situ. Yang ibarat kata kalau pup itu pada nempel, kalau sampah pada numpuk, itu aromanya bau. Itu segitunya. WC-nya deket rumah. WC samping-sampingan. Kampung itu masih ada sekarang Bil? Masih ada di Cipinang. Dengan kondisi yang sama apa sudah lebih baik? Lebih baik dicor. Sekarang dikontrakin 400.000 Bapak. Bedeng itu. Bedeng itu. Tapi dengan hidup lo susah, kakak lo kerja mati-matian, lo memaknai kehidupan Billy sampai hari ini itu seperti apa? Ya intinya kita harus bersyukur, kita terus berjuang. Hidup ini apa sih yang kita cari sebenarnya kalau kita kejar materi terus juga nggak akan ada habisnya gitu loh. Ya mau nggak mau kita juga harus jalanin hidup. Yang penting kita harus baik sama siapapun, kita jangan pernah merugikan orang. Kalau ibarat kata kita cari rezeki ya untuk menopang kehidupan kita lah ya, ibarat kata gitu. Tapi kita jangan terbuai dengan materi. Ya seperti apa yang gue harus juga jalanin ya gue jalanin gitu loh. Gue nggak muluk-muluk Mami tipe orangnya. Jadi kalau misalkan banyak orang yang menanyakan atau host menanyakan planning lo untuk tahun ini atau enggak lo pengen apa sih? Gue sih jalanin aja apa yang gue sekarang gue jalanin. Gue nggak pernah ada planning gitu loh. Apa yang gue misalkan contoh gue punya gue punya selagi gue bisa beli gue beli. Gitu gue nggak mau. Lo dulu rumahnya bedeng, kemarin Manda ulang tahun lo beliin tas, itu udah jauh banget sama kehidupan lo dulu sama sekarang ya Bil? Waduh zaman itu. Lo kebayang gak kalau zaman dulu lo bisa beliin Iya, ya harga tas Allah. Amanda ratusan juta? Ya alhamdulillah lah bersyukur. Dulu tuh Bapak pernah jadi pikul di Pasar Senen. Itu per hari 5.000 dapat. Terus Bapak pernah jualan es, gue di atas gerobak waktu itu di Jatinegara. Pernah jualan koran, pernah narik mikrolet. 06A Jatinegara Ambasador. Gue pernah jadi kenek sekali zaman itu. Jadi ya justru itu gue sih hidup gue mah jalanin aja gitu loh. Gue nggak muluk-muluk. Oh, dulu kayaknya juga pada saat itu terjadi lu nggak merasa itu susah sebenarnya. Betul. Itu kan yang Betul. lucu kan? Iya. Ketika kita cerita dulu susah ya. Iya, betul. Kayak lo Betul. sekarang bisa minum dingin pakai es, dulu lo nitipin air dingin di kulkas orang. Bukan, jadi gini, tetangga gue tuh punya barang, mungkin udah kepenuhan kali ya. Rumah gue memang rumah bener-bener, ya Allah,
Tau lah tetangga-tetangga gue. Susah banget sih emang. Jadi punya kulkas, mungkin kulkas baru apa lama gitu, nitip di rumah gue nih. Nah di dalam kulkas itu cuma botol besar yang gue cuma isi, ya udah naruh di kulkasnya, udah nggak ada makanan apa-apa. Tuh kulkas nggak listrik? Hah? Listrik. Terus ngapain ngabisin listrik kulkas cuma buat naruh air doang? Ya nggak karena tahu. nggak ada bahan makanan yang bisa dia beli pada waktu itu. Listriknya udah pasti ada. Nggak perlu ada kulkas. Kenapa? Orang tetangganya Tetangga. nitipin kulkas ke dia. Tetangga nitipin kulkas, Iya, nitipin kulkas. lu nya Nitipin ke sana. susah harus nyalain listrik, lu terima kulkas orang. Ya mungkin tetangganya ikut bayar listrik ya, Bil. Iya mungkin juga kali, tapi intinya gini, mungkin kalau untuk bayar listrik, iya bayar listrik zaman itu dulu paling berapa sih Mas? Bentar, Iya, katanya tidur sempit. Lu salah kok cerita sama dia kalau nggak detail lu begini. Iya oke, ayo kita debat dah. Dia bilang tidur sempit, keluarga 9 orang. Enggak, tidur jadi kaki gini, nempel kaki, ini kan tikus kenangan yang banyak. dia rasain. Kalau tidur sempit ada kulkas segede begitu, kulkasnya Enggak, buang dong. kulkas kecil Mas, kulkas kecil, satu pintu kecil. Keluarganya nitip. Ini cerita flashbacknya begitu. Bukan keluarga yang nitip. Tetangga nitip kan. Ya kalau tetangga bisa nitip Lu kulkas, kalau lu mau bisa baca, nitip lu adek mau lu di tahu sono. cerita lebih detail baca novelnya. Ini sekilas doang. Ya Allah. Ya kan biar nggak hoax ceritanya. Tapi tetangga lu yang nitipin kulkas masih hidup sekarang, masih ada. Nggak tahu deh, karena Willing udah nggak pernah pulang ke. Tapi kulkasnya ada. Ya udah nggak ada kali Mas. Kulkasnya udah jadi artis juga. Gitu sih. Oke, jadi nilai yang lu ambil adalah dari dulu sampai sekarang adalah rasa bersyukur ya. Rasa bersyukur. Kemarin sempat Billy diundang sama Bu Atik gitu loh. Billy ditanya, titik menjadi orang sukses itu Billy udah merasakan nggak? Nggak tahu Billy bilang. Arti sukses apa Mam? Mami Billy bilang sukses. Kalau aku bukan melihat sukses ya, tapi aku melihat bahwa setiap hari itu Tuhan menambahkan pencapaian yang bisa gue raih. Banyak sesuatu yang baru yang gue dapetin. Ada orang-orang baru yang datang dalam kehidupan gue. Kalau misalnya contohnya nih, gue gak pernah terfikirkan bahwa gue punya talk show bareng sama Deddy Kobuzer. Tapi kan itu merupakan satu apa ya? Perjalanan. Sukses itu adalah kita mencapai sebuah perjalanan dan kita nggak pernah tahu perjalanan itu sampai semana. Membawa kita kemana? Membawa kita kemana. Jadi makanya gue tuh dulu dari pertama kali gue jadi artis, setiap gue diundang menjadi bintang tamu itu gue all out. Karena pada waktu itu nggak ada yang namanya social media. Lu kalau zamannya Olga dulu tuh harus all out. Lu lihat Olga kayak apa sih dulu? Ya. Ngomong juga jarang, kerjanya diikat pakai kabel, dikasih tepung. Ini ya bedanya orang-orang kita di Ya. zaman kita dengan di zaman sekarang. Beda. Sekarang lu begini-gini dikit nih ya, lu begini-gini dikit. Lalalala. Bisa jadi bintang tamu talk show. Coba lu bayangin. Iya. Yang nggak tahu antah berantah dari mana, ada gini. Bisa jadi bintang tamu. Iya. Coba dulu. Borok. Sekarang mah masuk TV gampang ya Mam? Nah, goyang-goyang aja masuk TV sekarang bisa punya program. Tapi kan dia menurut dia bagus kan, karena dia perjalanan kan. Itu semua sukses ada Jadi perjalanan itu yang membuat kita kuat. Jadi Iya. kita tuh ada isinya. Nah itu Iya. dia bedanya orang zaman kita, orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu mobil itu nggak pakai GPS. Jadi kalau kita jalan menuju ke satu tujuan itu kita ngelihat kanan kiri nyari jalan. Tanya-tanya sama orang. Tanya-tanya sama orang, ketemu sesuatu yang baru. Betul. Kalau sekarang kan naik sudah lihat, dia nggak lihat kanan kiri, pokoknya sampai ke tujuan. Walaupun kadang suka dibohongin juga sama GPS. Iya. Masuk-masuk gang ke sempit. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di OOTD, obrolan of the day. Nggak ngerti, heran, gitu aja nggak ngerti. Artinya Anda nggak ngerti cara bermainnya. Saya Nggak tidak paham Anda. Nah, kalau dalam pemikiran gua di sini saya tidak takut kehilangan Amanda Manopo. Ya nggak gitu. Nah, lu dengerin dulu. Lu bisa dengerin Nggak nggak? gitu. Hah! Your name. Balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Yes. Sekarang ini kita masuk di segmen Be Honest bersama dengan Billy Saputra, ya. Lancar, bagus. Kayaknya lu udah siap ya. Ya, sekarang lu benar-benar fokus ya, Ber. Jadi di segmen Jadilah Madu ini, Billy harus menjadi orang yang paling jujur karena di depan Billy itu ada tab dan Oke. ada 5 pernyataan. Jadi Billy silakan pilih pernyataan yang menurut Billy banget. Jadi dikasih contreng kalau misalnya Billy ngerasa itu bukan Billy banget disilang. Oke? Iya. Waktu Billy sangat terbatas, kita tidak punya banyak waktu. Dimulai dari sekarang.
Oke. 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 Ada yang mau diperbaiki, Billy? Cukup. Apakah sudah ada kejujuran kamu di pernyataan itu? Itu udah jujur kok. Kita bahas yang pertama dulu ya. Ketenaran Amanda Manopo menunjang karir saya dan Billy tidak setuju. Kenapa nggak setuju sih? Sebenarnya kan bener dong. Maksudnya ketika pacar lu menjadi terkenal atau waktu momennya dia terkenal, maka kita juga mendapatkan Dampaknya sumbangsi. gitu. Iya dong. Tapi kan enggak gini loh Mas. Mungkin ini pendapat gue beda kali ya. Gue Oke, pikir kan coba. ketenaran Amanda Manopo. Amanda kan tenar nih. Gue menunjang karir gue gitu kan maksudnya kan. Bener dong? Bener Lu dong. jadi sering diundang-undang, jadi ada program gitu enggak? Oh iya mungkin bisa. Gue pikir gue itu kayak... Hah, berarti lu nggak ngerti dong. Aduh, kesel banget gue. Iya. Lu nggak ngerti cara mainnya. Gue pikir... Lu terkenal gara-gara dia. Iya gue pikir... Gue pikir itu ketenarnya Amanda Manopo. Gue tuh akhirnya dibantu gitu loh. Padahal enggak kan? Enggak, gue pikir. Sabar Mami, sabar. Bukan, gue termasuk orang yang paling Ya sabar. namanya tapi manusia gua kan gerak. punya sisi salah wajar. Iya, Ini kan iya, salah iya. tanggapan, salah tanggap. Oke, artinya ya memang membantu lah. Kalau lu lebih satu saat terkenal Otomatis membantu kan, pasangan. Otomatis itu Pasti. benar banget. Betul, Gue nggak betul. memungkiri. Kayak awal, lu pertama kali pacaran, kan lu jadi diundang sering di mana-mana. Wah, Amanda iya, Manopo, sering. Billy, Amanda Manopo. Iya itu. Saling gua nggak menguntungkan. menguntungkan Saling dong. menguntungkan. Iya, itu Oke. benar. Kalau kayak gitu sabar nih. Sabar. Oke, jika tidak dibantu almarhum Olga Saputra, maka saya tidak jadi apa-apa. Itu lu mengakui, Bil? Itu mengakui. Kalau misalkan nggak ada Olga atau nggak dibantu sama Olga, Billy bukan siapa-siapa gitu loh. Tapi kalau lu nggak, kakak lu bukan Olga, pada saat itu nggak ada Olga, lu bahkan nggak kenal dunia industri Nggak ini ya? tahu dan nggak ada niat untuk menjadi artis, seorang artis gitu loh. Berarti kalau ada satu orang yang harus ucapkan terima kasih karena kesuksesan lu ini, Olga. Iya, almarhum Olga. Baca, Bil. Saya tidak akan bahagia jika keluarga saya tidak bahagia. Ya bener lah. Segala sesuatunya kan kita tujuannya ingin mencari kebahagiaan yang pertama. Kalau kita bahagia, kita juga pengen ngebahagiain keluarga kita. Karena kan susahnya kita pasti yang ada di samping kita adalah keluarga. Jadi kita jangan pernah melupakan keluarga. Sejelek-jelek keluarga, biar gimana pun itu keluarga kita ya. Kalau misalnya kita bahagia, alangkah baiknya kita juga harus ngebahagiain keluarga. Kalau definisi bahagia Billy itu apa sih? Gue bahagia itu bukan karena materi. Bahagia gue ketika gue punya keluarga, hidupnya rukun, gue punya pasangan bisa membuat gue bahagia dalam hal ya gue dikasih sayangi, terus gue diperhatiin, itu yang menjadi gue bahagia. Gue tuh bahagia bukan karena Bukan gua sendirian. bukan Bahagia itu sendirian. bukan sendirian. Iya. Intinya adalah kebahagiaan kita itu harus melihat orang lain juga kan. Iya. Ya kan? Karena makanan yang paling nggak bervitamin itu adalah saat kita makan tapi depan kita orang kelaparan. Iya, bisa jadi seperti itu. Pinter Jadi lo Mas Didi. kalau kita ngelihat keluarga kita aja masih kelaparan terus kita foya-foya, ada yang salah dengan kita. Itu ada yang salah, bener Kalau banget. kita ngelihat keluarga kita bahagia, kecukupan, kita lebih senang. Bahagia itu rata ya jadinya Bahagia ya. itu rata. Oke, kita lanjut lagi Mali. Saya tidak takut kehilangan Amanda Manopo. Tapi banyak netizen yang bilang katanya lo bucin banget. Ini dia menjawab kok, dia mencoret Dia ngilang. kok. Iya. Gini. Dia tidak takut Kalau gua kehilangan tipe orang- Tapi kan disilang, Gini, artinya gini. dia takut. Oh gitu. Nggak ngerti, heran, gitu aja nggak ngerti. Artinya Anda nggak ngerti cara bermainnya. Saya Nggak tidak paham Anda. Ya, kalau dalam pemikiran gua di sini saya tidak takut kehilangan Amanda Manopo. Ya nggak gitu. Nggak, lu dengerin dulu. Lu bisa dengerin Nggak nggak? gitu. Hah. Jadi kasarnya, Heran. Billy ini mau ditinggal Amanda Manopo kapanpun dia nggak pernah takut. Lu begitu nggak? Kalau yang ini, Ini ada dua versi nih. lu Mas. yang lu begitu nggak? Maksud lu? Maksud gue Maksudnya, lu walaupun lu ditinggal Amanda Manopo, lu tetap bisa strong, lu bisa ngejalanin kehidupan, lu ini begitu maksud kan? gue ini. Ya itu yang gue bilang tadi. Ya bener dong. Dia Dia tidak nggak takut, dia nggak takut kehilangan Amanda Manopo. tapi dicoret. Berarti? Lu juga maksudnya dia? Gue juga Bubar ya kawan. Heran. Lu kalau ngajak-ngajak, jadi gue jadi ketepaan. Iya. Kesel gua. Ini mungkin gue salah Kalau gue sih contreng. makanya gitu loh, saya tidak takut kehilangan Amanda Manopo. Harusnya dicontreng aja gitu. Kalau Iya. dicontreng berarti setuju kan? Iya. Kalau saya tidak takut kehilangan Amanda Manopo, tidak setuju. Artinya dia
Berarti gue takut, gue takut. Takut. Ini jadi gimana nih, jawabnya gimana nih? Ya lu sekarang takut gak kehilangan Amanda Manopo? Kehilangan sosok orang yang gue sayang ya gue nggak takut gitu loh. Karena suatu saat juga kita bakalan ditinggal sama orang Kalau yang gitu kita gue sayang. tanya, lu paling takut kehilangan siapa? Orang tua apa Amanda Manopo? Nggak ada yang gue takutin kehilangan siapa-siapa. Kalau memang kehilangan keluarga, kehilangan pasangan, kehilangan teman, itu udah Ini hukum alamnya. karena lu pernah kehilangan Olga. Ya? Iya, karena gue berpikir jeleknya gini, contoh. Ketika gue ditinggalin sama almarhum, Itu gue pengalaman. pikiran negatifnya, ya Allah, kok cepet banget sih abang gue meninggal? Kayak Kenapa mimpi sih? ya? Gue bingung nih, gue harus gimana? Terus keluarga gue siapa yang nafkain? Terus gue siapa yang ngebimbing? Itu negatifnya. Positifnya, abang gue meninggal, ntar juga gue meninggal, ntar juga kita abadi di sono, semua orang juga bakal meninggal. Artinya lu belajar pada saat itu terjadi, lu terpukul sekali. Wah, pokoknya nggak bisa berkata apa-apa. Mungkin cuma gue, keluarga gue yang merasakan. Sampai lu sadar bahwa yang namanya hidup ya pasti begitu. Ya pastilah, pasti kita akan ditinggalkan sama orang yang kita sayang. Itu dia makanya pada saat orang yang masih ada ya kita gunakan waktu kita semaksimal. Semaksimal mungkin, sebaik mungkin, selagi ada orang yang kita sayang, keluarga kita, pasangan kita sayangi, kita cintai, kita bahagiai. Makanya gue justru itu, gue tuh kayak ketika gue punya pasangan, ketika gue punya keluarga yang sekarang alhamdulillah keluarga yang baik-baik, walaupun gue enggak keluarga yang utuh ditinggalin sama almarhum, sebisa mungkin gue harus bisa ngasih kebahagiaan buat keluarga gue dan pasangan gue gitu. Gue sepenuhnya gitu. Ya. Karena gue ini apa ya sangat amat sayang sama keluarga gue dan orang-orang sekitar gue. Lanjut. Next. Dengan semua yang saya dapat, saya masih merasa hampa. Tidak. Lo nggak ada kehampaan dalam kehidupan lo ya? Nggak ada. Nggak ada kegalauan-kegalauan? Nggak ada sama nggak ada sekali. keganjalan-keganjalan? Karena apapun yang gue dapat, apapun yang sekarang gue lakukan, gue selalu bersyukur gitu loh. Jadi gue nggak merasa hampa, nggak merasa gimana-gimana sih. Karena Gue enjoy bersyukur. banget. Gue Enjoy life ya? Enjoy your life. Oh my God. Hidup gue tuh santai banget Oh my gitu loh. God. Start match. Kalau lu bisa ngomong sama Olga saat ini, setelah lu sukses, lu berhasil, lu ngomong apa sama dia? Yoga, abang aku tersayang, mungkin rasa sedih itu udah tidak ada. Dan pastinya Billy sudah mengikhlaskan itu semua. Tapi rasa kangen itu udah pasti ada. Lillahi ta'ala Billy tuh kalau sholat Billy tuh selalu khususan almarhum Olga Saputra pasti Billy sematkan. Dan Billy cuma bisa ngucapin terima kasih buat Yoga sudah menjadi jembatan Billy masuk di entertain. Dan bisa menopang keluarga Billy, keluarga Yoga juga pastinya. Pokoknya Billy selalu berdoa buat Yoga di sana, semoga Yoga tidur selamanya, tenang di sana, bahagia, dan mudah-mudahan apa yang sekarang Billy jalankan bermanfaat buat keluarga, buat orang-orang sekitar. Tujuan Billy masuk entertain ini bukan lagi untuk mencari sesuatu yang bisa Billy manfaatkan dengan baik untuk keluarga dan orang sekitar. Nggak ada niat apa-apa. Billy tujuannya kerja dan I love you, Yoga. Terima kasih Billy udah hadir di OTD. Kita hari ini belajar banyak hal sebenarnya dari pembicaraan kita ke Billy. Bunga itu mekar nggak mungkin sendirian. Bunga itu mekar indah tuh ketika mekarnya bersama-sama. Betul. Kita belajar satu hal bahwa kebahagiaan itu tidak mungkin sendirian. Betul. Saya Deddy Kobusier, Ivan Gunawan, inilah OOTD. Obrolan of the Day.